Assalamualaikum. Halo anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut apa itu zat tunggal dan apa itu campuran, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang yang memiliki berat atau massa. Materi itu ada di sekitar kita, dapat berupa benda padat, benda cair, maupun gas. Nah, contoh materi yang ada di sekitar kita yaitu seperti gula, tanah, air, emas, udara, dan lain sebagainya. Nah, materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu perbedaan zat tunggal dan campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau beberapa zat tunggal. Jadi beberapa zat tunggal yang bergabung menjadi satu maka akan membentuk campuran. Zat tunggal contohnya yaitu seperti garam, gula, atau gula merah. Nah, kalau campuran contohnya seperti gado-gado. Tentunya kita sudah pernah ya makan gado-gado. Nah, kita lihat gambar gado-gado tersebut. Gado-gado itu terdiri dari apa saja? Ada kentang, ada wortel, ada gula merahnya, dan lain-lainnya. Nah, beberapa materi atau zat tunggal tersebut kemudian bergabung menjadi satu maka membentuk campuran. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat murni yang hanya mempunyai satu jenis identitas saja. Nah, zat tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah zat tunggal yang terdiri dari satu atau dua atom sejenis. Unsur ada unsur logam dan unsur non-logam. Nah, contoh unsur logam yaitu seperti emas. Emas ini terdiri dari satu atom sejenis, yaitu atom Au. Perak terdiri dari satu atom sejenis, yaitu Ag. Sedangkan besi itu terdiri dari satu atom sejenis, yaitu Fe. Nah, untuk unsur non-logam contohnya seperti oksigen. Oksigen terdiri dari dua atom sejenis, yaitu atom O. Ada dua O-nya. Kemudian arang terdiri dari satu atom sejenis, yaitu karbon. Kemudian hidrogen yang terdiri dari dua atom sejenis, yaitu hidrogen H2. Kemudian nitrogen terdiri dari dua atom sejenis, yaitu N2. Nah, berbeda dengan senyawa, kalau unsur tadi terdiri dari satu atau dua atom sejenis, kalau senyawa terdiri dari dua atau lebih atom yang berbeda yang terikat menjadi satu. Contohnya seperti apa? Seperti air. Air ini terdiri dari dua atom yang berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian yang lainnya contohnya yaitu garam. Garam terdiri dari dua atom yang berbeda, yaitu natrium dan klorida. Nah, jadi perbedaan unsur dan senyawa adalah kalau unsur terdiri dari satu atau dua atom yang sejenis. Nah, kalau senyawa terdiri dari dua atau lebih atom yang berbeda. Kalau unsur, zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Contohnya seperti besi. Besi dengan simbol kimia Fe tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kalau senyawa adalah zat murni yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya seperti gula. Gula merupakan gabungan dari beberapa atom yang berbeda dan dapat diuraikan menjadi atom-atomnya, yaitu atom C, atom H, dan atom O. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau beberapa zat tunggal.
campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian yang tidak dapat dibedakan lagi penyusunnya. Contohnya seperti ada gula, ada air, dan ada teh. Ketika bercampur menjadi satu akan membentuk air teh manis. Nah, air teh manis ini ketika dilihat, dia tidak terlihat lagi materi-materi penyusunnya karena bahan-bahan atau materi-materi tersebut sudah terlarut secara sempurna. Nah, berbeda dengan campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian yang masih bisa dibedakan zat penyusunnya. Contohnya seperti es cendol. Es cendol ini masih bisa kita lihat zat penyusunnya, yaitu seperti cendol, kemudian air, kemudian gula merah, dan ada juga santannya. Nah, zat-zat penyusun yang masih terlihat tersebut maka disebut sebagai campuran heterogen. Nah, jadi dapat kita simpulkan perbedaan zat tunggal dan campuran adalah zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi saja, sedangkan campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih materi. Zat tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lainnya, sedangkan campuran dapat diuraikan dan membentuk zat tunggal. Nah, perhatikan materi berikut ini. Materi-materi di bawah ini termasuk zat tunggal atau campuran. Yang pertama yaitu garam dapur. Garam dapur termasuk dalam zat tunggal senyawa. Kenapa? Karena terdiri dari dua atom yang berbeda, yaitu atom Na dan atom Cl. Kemudian oksigen. Oksigen terdiri dari satu atom sejenis sehingga disebut sebagai zat tunggal unsur. Kapur. Kapur terdiri dari tiga atom yang berbeda, yaitu atom Ca, atom C, dan atom U2. Kemudian udara. Udara merupakan suatu campuran homogen. Mengapa? Karena terdiri dari beberapa materi yang sudah tidak terlihat lagi penyusunnya apa saja. Nah, udara ini zat penyusunnya adalah karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Kemudian gula. Gula merupakan zat tunggal senyawa yang terdiri dari beberapa atom. Tiga atom yaitu atom C, atom H, dan atom O. Kemudian besi. Besi merupakan zat tunggal unsur karena hanya memiliki satu atom saja yaitu Fe. Dan sekarang air sirup. Air sirup merupakan campuran homogen yang terdiri dari gula, air, dan ekstrak buah. Nah, gula, air, dan ekstrak gula ini tercampur secara sempurna sehingga tidak terlihat lagi materi-materi penyusunnya, sehingga dikatakan campuran homogen. Kemudian teh tubruk. Teh tubruk merupakan campuran heterogen. Nah, kenapa? Karena tehnya masih terlihat dan tidak tercampur sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu air gula. Air gula merupakan campuran homogen. Mengapa? Karena air dan gula itu bercampur menjadi satu dan tidak terlihat lagi zat penyusunnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.